Hai, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Salam damai sejahtera dalam Kristus. Namo Buddhaya. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih dari buku tema 2, subtema 2, tapi pembelajaran yang ke-6. Nah, kita perhatikan beberapa tujuan-tujuan yang ada dari pembelajaran ini ya. Nah, tujuan yang pertama, dengan berdiskusi kita dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya dalam teks pendek yang dibacakan dengan benar. Tujuan yang kedua, dengan berdiskusi menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya dengan benar. Nah, tujuan yang ketiga, dengan mengamati benda di sekitar, kita dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda-benda di lingkungan sekitar dengan benar. Nah, tujuan yang keempat, dengan kegiatan tanya-jawab tentang teks percakapan, kita dapat menyebutkan manfaat aturan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Nah, tujuan yang kelima, dengan kegiatan tanya-jawab dari teks percakapan tadi, kita dapat menyebutkan akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan di rumah dengan benar. Kemudian tujuan yang keenam, dengan penjelasan guru, kita dapat mensimulasikan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku di rumah dengan benar. Kemudian tujuan yang ketujuh, dengan berdiskusi, kita dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang perkalian dengan tepat. Dan tujuan yang kedelapan, dengan bimbingan guru, kita dapat memecahkan masalah-masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar. Sekarang coba kalian perhatikan, ini ada tabel huruf-huruf. Coba kalian cari kata yang ada di tabel itu. Ya, nah di sini kita sambil bermain-main mencari kata yang ada di dalam tabel tadi. Ya, coba cari, di situ ada 5 kata saja. Lalu kelima kata itu tuliskan dalam tabel. Ya, apa nama bendanya tuliskan. Kemudian wujudnya apa? Ya, wujudnya, masih ingat wujud benda? Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, coba cari di tabel itu ya, di tabel huruf tadi 5 kata, kemudian tuliskan dan tuliskan juga apa wujud dari kata tersebut. Setelah itu tuliskanlah kegunaan dari kata yang kamu tulis tadi, apa kegunaannya. Baiklah, sekarang kita coba amati gambar ini ya. Ini ada gambar percakapan antara Benny dengan ibunya. Nah, sekarang kita dengarkan percakapannya ya. Nah, di sini Benny mengatakan, "Bu, apa manfaat aturan bagi kita?" "Bu, apa manfaat aturan bagi kita?" Lalu ibunya mengatakan, "Banyak sekali manfaatnya. Coba Benny bayangkan, jika dalam bermain tidak ada aturan, apa yang akan terjadi?" Lalu Benny menjawab, "Pasti akan berbuat semau kita, Bu." "Nah, apa nanti akibatnya?" Kemudian Benny mengatakan, "Bisa bertengkar, Bu." Lalu ibunya mengatakan, "Iya, benar. Jadi menurut Benny, apa manfaat aturan itu?" Lalu Benny mengatakan, "Dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur." Dan ibunya menanggapi, "Iya, benar sekali Benny. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin." Ya, bagus sekali ya percakapannya. Ini percakapan antara Benny dengan ibunya. Nah, teacher akan ulang sekali lagi ya. Nah, "Bu, apa manfaat aturan bagi kita?" Dan ibu mengatakan, "Banyak sekali manfaatnya.
Coba Beni bayangkan jika dalam bermain tidak ada aturan, apa yang akan terjadi? Pasti kita akan berbuat semau kita, Bu. Lalu ibunya mengatakan, nah, apa nanti akibatnya? Lalu Beni mengatakan, bisa bertengkar, Bu. Dan ibu menjawab, iya, benar. Jadi, menurut Beni, apa manfaat aturan itu? Dan Beni menjawab, dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur. Dan ibu mengatakan, iya, benar sekali, Beni. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Nah, dari yang kamu dengar tadi, apa kira-kira isi teks percakapan tadi ya? Nah, menurut kamu apa isinya? Ya, menceritakan tentang aturan, ya, aturan. Nah, mengapa kita perlu mematuhi aturan? Nah, kalau kita tidak mematuhi aturan, pasti akan terjadi pertengkaran seperti yang dikatakan Beni tadi. Ya, akan terjadi pertengkaran, kekacauan. Nah, coba kamu bayangkan, kalau dalam mengendarai sepeda, mengendarai mobil, atau mengendarai sepeda motor di jalan raya, kalau semua orang itu tidak mematuhi aturan yang ditetapkan, apa yang akan terjadi? Wah, tidak bisa dibayangkan ya. Pasti terjadi kekacauan dan pasti ada terjadi perkelahian, pertengkaran. Sedangkan sudah diatur saja, masih ada yang melanggar aturan, masih ada terjadi kecelakaan. Nah, itu karena apa? Karena dia tidak mematuhi aturan. Ya, nah coba perhatikan itu. Jadi aturan itu sangat baik untuk dipatuhi. Jadi masing-masing kita harus menyadari bahwa aturan itu dilakukan atau diberlakukan adalah supaya hidup kita menjadi nyaman, menjadi senang. Nah, ini ada beberapa contoh gambar. Coba berikan pendapatmu ya mengenai aturan tadi. Nah, kita tahu aturan itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis, tapi kita tahu itulah aturan yang ada di rumahku, itulah aturan yang ada di sekolahku, walaupun tidak ada tertulis ya. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Ada seorang anak naik sepeda ngebut sekali ya. Nah, berikanlah pendapatmu. Kalau kita naik sepeda ngebut, apa akibatnya? Nah, di jalan raya, bapak-bapak polisi sudah mengatakan, sudah sering mengingat-ingatkan kita. Kalau mengendarai mobil, sepeda, atau sepeda motor, tidak boleh ngebut. Bahkan di pinggir jalan raya, masih pernah kamu melihat ada spanduk yang bertuliskan, ngebut adalah maut. Nah, itu ya, berarti itu artinya kalau kita ngebut, itu berbahaya. Karena itu ditulis di spanduk itu, ngebut adalah maut. Nah, jadi kalian kalau naik sepeda di jalan raya, pelan-pelan saja ya, santai saja, sehingga kita bisa menikmati. Jangan seperti ini teman kita yang ngebut ya. Baik, berikan pendapatmu nanti ya. Kemudian yang berikutnya, gambar yang nomor 2. Ini ada seorang anak berjalan sambil makan pisang. Lalu kulit pisangnya, padahal di situ ada tempat sampah ya, tidak dimasukkan, tapi sembarang saja sambil jalan dibuang saja. Nah, apa pendapatmu tentang ini? Nah, kemudian juga gambar yang berikutnya, gambar yang ketiga ada, nah, teman kita sedang memasak dengan ibunya di dapur. Coba kamu berikan apa pendapatmu ya. Dan yang terakhir ini, setelah bangun tidur, dirapikan tempat tidurnya, lalu disapu ya, kamarnya disapu, dibersihkan, tempat tidurnya dirapikan, spraynya. Nah, berikanlah pendapatmu. Dari keempat gambar ini tadi, mana sikap yang mematuhi aturan? Ya, mana sikap yang mematuhi aturan? Nah, pasti kita tahu ya, tadi yang membantu mama masak di dapur dan merapikan
tempat tidur di kamar lalu membersihkan kamar. Ya, itulah sikap yang mematuhi aturan. Lalu sikap mana yang tidak mematuhi aturan? Nah, itu tadi ya, yang ngebut tadi teman kita. Lalu yang satu lagi buang kulit pisang seenaknya saja sembarangan, padahal ada tempat sampah ya. Nah, itulah dia contoh-contoh dari orang yang tidak mematuhi aturan. Jangan ditiru ya. Iya, baik. Sekarang kita akan lanjutkan dengan pembelajaran tentang perkalian. Coba kalian lihat, ini ada perkalian yang hasilnya 15. Nah, 15 itu ternyata 3 dikali 5, 15. Atau kebalikannya juga bisa, 5 dikali 3, hasilnya juga 15. Nah, sekarang ada kosong, titik-titik dikali titik-titik, hasilnya 15. Angka berapa di situ? Ya, 15 dikali 1 sama dengan 15. Lalu yang di bawahnya 1 dikali 15, hasilnya 15. Nah, kemudian ada yang nomor berikutnya, nomor 2. Nah, kali-kali berapa yang hasilnya 24? Nah, 24. Yang pertama kita bisa kalikan 1 kali 24 sama dengan 24. Lalu kita balikan. Kalau tadi 1 kali 24, sekarang 24 kali 1. Boleh sama. Ya, hasilnya juga 24. Kemudian 2 kali 12. Nah, itu hasilnya 24. Boleh dibalikkan, 12 kali 2 juga hasilnya 24. Kemudian 3 dikali 8, itu juga hasilnya 24. Atau dibalik, 8 dikali 3. Nah, masih banyak lagi hasil-hasil perkalian yang hasilnya 24. Ada 4 kali 6, 4 kali 6 itu juga 24. Atau 6 kali 4 ya, jadi dibalik, tadi 4 kali 6 itu 24, 6 dikali 4 juga 24. Nah, nanti kalian selesaikan tugas-tugas berikutnya yang seperti ini ya, carilah perkaliannya, berapa bisa dikali berapa ya. Nah, sekarang kita coba lihat soal cerita perkalian ini ya. Nah, di sini ada soal cerita. Benny diminta ibu untuk merapikan buku-buku yang tidak terpakai lagi. Buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam 3 dus. Masing-masing dus berisi 8 buku. Nah, pertanyaannya, berapa banyak buku yang dirapikan Benny? Nah, untuk menyelesaikan soal cerita seperti ini modelnya ya, kita buat penyelesaiannya dengan perincian. Lihat di soalnya, di situ dikatakan banyak dus ada berapa? Iya, banyak dus ada 3. Setiap dus berisi 8 buku. Banyak buku yang dirapikan Benny. Jadi banyak buku yang dirapikan Benny adalah 3 dus tadi kalikan dengan 8. Jadi 3 dikali 8 sama dengan 24. Kemudian jawabannya, jadi banyak buku yang dirapikan Benny adalah 24. Nah, seperti itu penyelesaiannya. Jadi perhatikan soalnya ya, lihat secara detail, detailnya apa. Kalau tadi dikatakan banyak dus 3, masing-masing dus atau setiap dus berisi 8. Berapa banyak buku? Kalau begitu banyak buku yang dirapikan Benny, 3 dikali 8 sama dengan 24. Lalu jawabannya, jadi banyak buku yang dirapikan Benny adalah 3 kali 8 sama dengan 24. Nah, kemudian ada beberapa soal cerita berikutnya. Coba kalian selesaikan sendiri ya. Coba cari-cari, baca benar-benar. Jangan cepat-cepat membacanya ya, supaya kita bisa memahami. Ya, itulah kegiatan kita hari ini ya. Tadi kita sudah melihat
kata-kata ya atau kosakata dengan melihat tabel huruf-huruf yang diberikan. Kalian coba cari kata apa yang ada di situ. Setelah itu berikanlah apa nama wujudnya dan kegunaan. Kemudian kita juga lihat tadi ya, dengarkan juga percakapan antara Benny dan ibunya tentang aturan. Nah, ternyata aturan itu sangat bagus ya, supaya kita sebagai manusia bisa hidup dengan teratur. Nah, setelah itu, setelah melihat aturan, tadi kita juga mengulang kembali perkalian-perkalian. Nah, ingat ya, pelajaran perkalian dan juga ada soal ceritanya. Ya, semoga kalian bisa belajar dengan baik. Nah, hasilnya memuaskan. Baik, Teacher rasa sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sampai jumpa. Bye.